Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat River, menurut kalian apa yang akan kalian lakuin jika kalian tahu kapan dan bagaimana cara kalian akan mati? Apakah kalian akan bertaubat, tetap melanjutkan hidup, atau mungkin kalian akan mati-matian untuk menghindari supaya hal tersebut tidak terjadi? Seperti halnya yang dilakukan orang-orang dalam cerita film yang akan kita bahas kali ini. Tapi entah seberapa keras mereka berusaha menghindarinya, kematian selalu menemukan jalannya sendiri. Suatu hari Alec dan teman-temannya akan pergi naik pesawat. Tiba-tiba ada dua orang wanita meminta Alex untuk bertukar tempat duduk. Alec pun memberikan tempat duduknya dan duduk di samping temannya Todd. Saat akan lepas landas, tiba-tiba pesawat berguncang keras. Namun, pramugara dan pramugari tetap menyuruh mereka semua untuk tenang, karena itu adalah hal yang wajar pada saat pesawat akan lepas landas. Mereka pun berusaha untuk tetap tenang, walaupun sebenarnya merasa sangat cemas. Sampai tiba-tiba terjadi goncangan selanjutnya dan cukup parah. Semua alat bantu pernapasan mulai keluar, dan ada dari mereka yang bahkan tertarik keluar pesawat. Alec mulai sangat ketakutan dan akhirnya pesawat pun meledak. Tiba-tiba saja Alec tersadar dari tidurnya dengan penuh keringat dingin. Ia dikagetkan saat melihat dua orang wanita memintanya untuk bertukar tempat duduk, sama seperti yang terjadi dalam mimpinya. Sontak, ia pun langsung mempercayai bahwasanya apa yang terjadi dalam mimpi akan menjadi kenyataan. Alec langsung histeris berteriak kalau pesawat tersebut akan meledak dan dia ingin turun dari pesawat tersebut. Semua orang berusaha untuk menenangkan Alec, sampai tiba-tiba ada seorang penumpang yang merasa terganggu dan mulai terpancing emosi ingin memukul si Alec. Akhirnya keributan pun terjadi dan mereka dipaksa turun dari pesawat tersebut. Bahkan ada seorang penumpang wanita yang percaya dengan kata-kata Alec, ikut turun dari pesawat karena takut kalau hal yang Alec katakan itu benar akan terjadi. Pihak keamanan bandara mencoba menenangkan mereka dan melarang mereka untuk kembali naik ke pesawat. Bagi mereka yang dipaksa turun dari pesawat, merasa sangat kecewa dan marah terhadap Alec. Bagaimana mungkin sebuah pesawat yang terlihat baik-baik saja bisa meledak hanya karena si Alec melihatnya dalam mimpi? Sampai akhirnya, tiba-tiba pesawat itu benar-benar meledak. Mereka pun kehabisan kata-kata melihat apa yang baru saja terjadi. Pihak FBI mulai menanyai mereka semua tentang bagaimana caranya mereka bisa membuat kerusuhan dan tahu kalau pesawat tersebut akan meledak. Kebanyakan dari mereka mengaku hanya tidak sengaja terseret dari kericuhan yang dibuat si Alec. Dan Alec hanya berkata dia juga tidak tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Ia hanya seperti melihatnya benar-benar terjadi dalam penglihatan mimpinya. Akhirnya mereka pun dijemput oleh keluarga masing-masing. Selang beberapa hari setelah kecelakaan pesawat yang menewaskan banyak korban, Todd teman Alec hendak bercukur, tapi tanpa sengaja membuat luka di wajahnya. Ia pun mencoba membersihkan luka dan menyalakan radio. Tapi tanpa ia sadari ada sebuah cairan yang perlahan mendekatinya dan hampir terinjak. Alec mematikan radio dan mengangkat jemuran di kamar mandi. Tapi sialnya, ternyata tanpa sengaja ia menginjak cairan licin tersebut dan ia pun terjatuh. Lehernya terlilit oleh tali jemuran tersebut. Ia mencoba untuk bangun, tapi sialnya kakinya tidak dapat berpijak dengan benar karena permukaan lantai yang licin. Ia pun mencoba mengambil gunting untuk memotong tali, tapi sialnya ia sudah terlanjur kehabisan nafas dan akhirnya meninggal dunia. Di sisi lain, Alec mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun pergi ke rumah Todd, tapi saat sampai di rumahnya, ia dibuat kaget dengan adanya ambulan yang mengangkut sebuah jenazah. Ia pun bertanya kepada orang tua Todd apa yang terjadi dan di mana Todd sekarang. Orang tua Todd bilang kalau dia bunuh diri karena merasa bersalah atas kematian teman-temannya di pesawat. Tapi Alec tidak mempercayai hal tersebut dan berkata kalau itu tidak mungkin terjadi. Keesokan harinya Alec datang menemui si penumpang wanita atau Claire yang percaya pada kata-katanya saat ia di pesawat.
dan ikut turun dari pesawat tersebut. Alec bertanya kenapa dia bisa percaya padanya, padahal selama ini di fakultas mereka tidak pernah akrab, bahkan tidak pernah berbicara sama sekali. Clear hanya berkata kalau dia memang tidak melihat apa yang Alec lihat dalam mimpinya. Tapi ia dapat merasakan apa yang Alec rasakan saat itu, hingga membuat hatinya tergerak untuk mempercayai kata-kata Alec. Mereka pun mulai membahas tentang kematian Todd yang tidak wajar. Akhirnya, diam-diam mereka datang ke tempat mayat Todd, mencoba mencari tahu sesuatu tentang alasan kematian Todd. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh gerakan Todd, dan di sana ada seorang petugas mayat yang sedang menangani mayat Todd. Dia menjelaskan bahwa itu adalah refleks dari saraf Todd ketika ia melakukan prosedur perawatan mayat dengan memasukkan bahan kimia. Alec juga bertanya tentang bercak di leher Todd. Kenapa bisa seperti itu? Petugas mayat mengatakan kalau itu bercak bekas dia menarik kabel. Seketika itu Alec beranggapan jika sebenarnya Todd waktu itu berusaha untuk melepaskan kabel dari lehernya, dan itu berarti kalau ini bukanlah bunuh diri. Lalu kemudian si petugas mayat berkata, sekeras apapun kau menghindari kematian, dia akan datang sampai padamu. Tapi kemudian Alec berkata kalau mereka telah berhasil menghindari kematian waktu di pesawat. Kini ia hanya perlu menghindarinya lagi. Lalu kemudian petugas mayat berkata, kau tidak akan bisa terus-terusan menghindari kematian. Jangan buat kematian semakin murka. Mendengar hal itu, mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Mereka kembali membahas tentang tanda-tanda sebelum kematian itu datang. Pertama, Alec memperoleh tanda robekan kertas bertuliskan Todd, dan setelahnya Todd meninggal. Mereka berusaha keras mencari tanda-tanda kematian selanjutnya. Dari jauh, Carter dan Terry melihat mereka sedang berbicara. Carter yang masih kesal terhadap Alec langsung datang menghampiri dan membuat keributan. Terry mencoba menenangkan Carter, tapi tetap tidak bisa, hingga akhirnya ia muak dengan tingkah Carter dan hendak pergi meninggalkan mereka. Tapi sialnya, ia malah tertabrak kendaraan yang lewat dan akhirnya meninggal dunia. Orang tua Alec nampak khawatir melihat keadaan anaknya, tapi Alec berkata kalau dia baik-baik saja. Lalu tiba-tiba, ia mendengar siaran di televisi yang mengatakan kalau FBI sudah menemukan penyebab terjadinya ledakan pesawat tersebut. Ledakan tersebut berawal dari kebocornya cairan yang menjalar ke tiap mesin, hingga akhirnya pesawat pun meledak. Alec yang melihat itu langsung menjabarkan tiap lokasi arah bocornya cairan tersebut. Dan benar saja, awal mula kebocorannya berawal dari tempat duduk Todd, kemudian ke Terry, dan ke Nyonya Luton. So what about this pattern, Alex? Did you see it in another...